kangen bersekutu dengan GP nih. Harus bikin apa ya? Halo kakak-kakak. Halo, Halo Jor. Halo Jor. Jadi begini, besok malam bisa rapat gak? Oke, ada yang punya ide? Gue ada ide dari jemaat, gimana kalau kita bikin kayak renungan singkat tapi ada sharing dari GP-nya, gimana? Ide bagus tuh kak. Tapi namanya apa ya? Gimana kalau Sarjana Gregorians? Ide yang bagus. Yang lain setuju? Setuju. Setuju. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai. Welcome back to Saturday Night with Glory. Kita sambut host kesayangan kita, Rahel Priscilla. Shalom Glorias, kembali lagi bersama aku Rahel di Saturday Night with Glorias episode 3. Apa kabar semuanya nih? Semoga semua sehat-sehat ya. Tim musik apa kabar? Baik. Gak ada nanya kabar aku gimana? Baik, makasih udah nanya. Makasih udah banyak. Puji Tuhan semua sehat semua ya. Puji Tuhan. Nah kita udah di episode 3 nih. Episode kita kali ini temanya tentang pelayanan. Tapi seperti biasa kita buka dulu acara kita dengan salam GP. Oke, salam GP, temenin aku salam GP ya, tim musik ya. Oke, siapa kita? GP GPIB Gloria. Apa kabar GP GPIB Gloria? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk GP. 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 Oke, mantap semangatnya. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, kita temanya itu tentang pelayanan. Wah, menarik banget tema kita kali ini nih. Kalau temanya pelayanan, berarti rekan sharing kita kira-kira siapa yang cocoknya? Kalau dari episode pertama dan kedua, kita kan rekan sharingnya dari pemuda GBB Gloria. Kali ini pemuda juga, tapi bukan pemuda biasa teman-teman. Kenapa? Karena rekan sharing aku pada malam ini tuh, aduh luar biasa banget deh. Dia adalah tak lain dan tak bukan Ketua GP Gloria. Semangatnya. Bagus, makasih. Mana? Tak lain dan tak bukan siapa namanya? Siapa namanya? Jordi Latuheru. Meriah banget ya. Bagus, bagus. Nah, karena rekan sharing kita Jordi Latuheru, pasti itu bahasannya bakal seru banget. Aku kasih bocoran sedikit lah ya. Jadi nanti aku manggil apa ya, Bapak Jordi, Bro Jordi ya, pokoknya Jordi ya. Jordi akan membahas tentang asal muasal pengurus GP Gloria membuat acara kita ini, acara Saturday Night with Glorians ini. Jadi pasti bakal seru banget. Nah, seperti biasa, selain rekan sharing, aku akan juga kedatangan seorang pembicara pelayan firman yang akan memberikan renungan singkat. Dan tamu aku yang kalian juga gak kalah luar biasa dari Jordi. Aku kasih clue boleh ya, aku kasih clue ya.
Jadi beliau ini adalah masih muda lah ya, masih muda, ya middle age gitu ya. Dia nggak apa-apa sih, calon papa muda, kali ini lagi hamidun ya. Terus dia juga seorang majelis muda, dan juga yang paling penting nih, clue paling terpenting nih ya. Dia mantan ketua GP Gloria. Ada serbang. Calon tabukan adalah Regi Baramuli. Jadi pasti malam ini bakal seru banget karena kita kedatangan teman-teman yang luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini sampai saat ini Bapak, Engkau telah masih memberikan kami semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bersekutu bersama lewat acara ini Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau berkati kami yang di sini yang melayani Tuhan dan juga buat teman-teman pemuda di rumah yang menonton sehingga kami sama-sama bisa bersatu hati untuk sama-sama mendengarkan renungan singkat, mendengarkan sharing session dari rekan pemuda tentang pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut ketua GP kita, Jordi Latuheru. Malam Rael. Oke, malam Glorian. Selamat malam. Asik banget ya. Luar biasa. Jordi, aku manggilnya Bapak, Kakak, Mister, apa nih? Opa aja. Opa, Jordi. Jordi Opa, aja. enggak sih, enggak. Jordi aja ya kayak Oke, biasa ya. sip. Jordi apa kabar? Baik-baik, Bu. Mama, papa, baik. Kok manggil aku Bu? Oh, maaf, Bu. Ini kan- Maaf, Rael. Rahel ya. Siap. Tolong profesional ya Jordi Oke, ya. Terima oke, kasih. Rael. Oke. Mohon Jadi maaf Jordi- ya. iya. Jordi, ini kabarnya sehat ya? Sehat, Rael. Papa, mama, sehat? Sehat. Adik? Sehat. Adik kamu ada berapa ya? 2 ya? Oh iya, benar dua. Chelsea sama, oke. Sehat semua, puji Tuhan sehat semua. Nah, Oke. Jor, malam ini kita tuh tema tentang pelayanan. Ya. Tadi di awal aku udah bocorin dikit nih, kalau Jor ini kesini mau bahas asal muasal dari Saturday Night with Glorians ini. Nah, pasti seru banget ntar Jor ya. Ya, pastilah. Kalau berhubungan sama Glorians tuh pasti seru-seru. Jadi udah mempersiapkan apa yang ingin dikatakan ya nanti ya. Ini udah gue siapin 1 minggu yang lalu kali mungkin untuk acara Sangat ini. profesional banget Iya. ya Jordi. Oke, tapi tunggu dulu nih Jor, karena Oke. sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi sama Jordi, kita akan dengarkan dulu kesaksian pujian dari tim musik GPIB Gloria. Bukan cuman punya GP ini tuh punya GPIB Gloria Bekasi ya. Benar banget. The one and only Tehilim Music. Tapi udah siap belum? Udah siap? Sudah. Tapi ya sebelum kita dengarkan dari Tehilim Musik, aku mau ingetin teman-teman di rumah nih yang mau kasih persembahan atau kolekte ibadah minggu atau ibadah keluarga, bisa langsung transfer ke rekening Mandiri GPIB Gloria yang ada di bawah ini, atau bisa juga langsung setor ke kantor gereja tiap hari kerja. Oke, sekarang kita dengarkan Tehilim Music. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
dasari maju turun tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar Wah, bagus banget nih Jor, Tahili Music, gak pernah mengecewakan. Gak bisa diragukan lagi lah kalau Iya, Tahili. kita boleh gak sih coba-coba tiruin kayak gitu? Curu, boleh gak? Coba, Cu- coba. cu- Lo, cu- kamu jadi suara bawah ya, aku suara tinggi Oke. coba ya. Coba ya. Suara bawah itu gimana? Coba ya. 1, 2, 3. Curu. Dan kita nggak berbakat udah. Yang berbakat sama cuman Iya. Poppy dan Abraham dan teman-teman dari Music ya. Oke Jor, kita mau ngobrol lagi nih. Kita boleh dulu yuk Ya, biar lebih enak gitu ya. Nah, Jordi, tadi kan di awal tanya kabar nih, kabarnya baik. Sabar, katanya. Bu. Kenapa nih? social distancing dulu. Oh Ya. iya. Sip. Iya. Boleh. Bagus. Nah, kita ini Jordi tadi kan di awal udah mulai ada sedikit disinggung nih. Kita mau bicara tentang pelayanan dan asal muasal pengurus GP Gloria berinisiatif untuk membuat acara Saturday Night Gregorians ini. Mungkin Jordi ingin berbicara lebih detail lagi dan juga disambungkan dengan apa sih menurut Jordi itu tentang pelayanan itu, kenapa sih pemuda harus terus melayani Tuhan kayak gitu Jor? Pertama-tama mungkin saya sendiri mau ngejelasin makna pelayanan bagi saya itu apa. Kalau pelayanan sih ya, saya selalu berpegang bahwa apabila yang saya lakukan itu baik dan itu untuk Tuhan, Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik menurut Tuhan. Jadi itu yang bagi saya mungkin, dan mungkin bagi sebagian bukan sebagian sih, teman-teman yang lain juga itu makna pelayanan bagi dia. Cuman setiap pelayanan itu baik lagi kepada masing-masing pribadi, nggak bisa hanya untuk saya seorang harus berkata apa, tapi mungkin baik lagi kepada masing-masing pelayanan itu apa. Nah terus tanggapan Jordi nanti kan juga di awal kita putar video tuh Jor tentang gimana awalnya pengurus GP akhirnya berinisiatif untuk membuat acara ini. Gimana sih, coba Jordi bisa ceritain ke kita Kak? Ya
bukan gimana ya, memang mau disebut pergumulan jangan dibilang pergumulan ya, tapi ini proses Tuhan untuk buat kita lebih baik lagi. Pengurus sendiri pada awalnya memang susah untuk yang biasanya mungkin bisa tanya, ini sebagian besar yang terlibat di acara ini pada umumnya adalah pengurus, bisa ditanyakan kepada mereka masing-masing. Biasanya kita koordinasi secara langsung, biasa ya mungkin ngumpul-ngumpul terus Biasanya kita rapat di ngopi-ngopi gitu ya, ya bisa ketemu. benar, ngopi-ngopi bareng itu. Tapi sekarang diperhadapkan untuk ya via Zoom, via WhatsApp dan via lain-lain lah. Ya memang susah, apalagi dengan kita tahu ya Kota Bekasi setelah pandemik masuk di Indonesia, Kota Bekasi langsung jadi zona merah dan ya kita nggak bisa hindari lagi bahwa kekhawatiran bagi kita, mungkin kita kalau kita percaya Tuhan selalu berserta kita, cuman kan kekhawatiran dari orang tua ataupun orang-orang yang sekitar kita yang buat kita mungkin kita harus berbuat sesuatu, itu kadang-kadang terbatas karena kita harus memikirkan mereka juga. Nah itu baik lagi makna pelayanan yang tadi saya bilang. Ya kalau memang kita berbuat baik itu tujuannya baik dan buat Tuhan, pasti Tuhan permudah dan Tuhan itu baiklah akan dilancarin. Jadi gitu ini sih bentuk wujud pelayanan dari karena nggak kesampaian gitu ya, kita nggak bisa bersekutu face to face lagi, Ya, nggak benar. bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk bersuka cita bersama, sehingga akhirnya pengurus GP Gloria berinisiatif untuk membuat acara ini. Ya, benar. Karena kan sekarang semua serba online ya, Yap, benar. ibadah minggu online, ibadah keluarga juga online. Jadi karena PA juga online, PA ibadah sekolah minggu. Jadi kita GP juga nggak ibadah GP sih ya, tapi Ya. lebih kreatif gitu ya Jor ya, Bapak Ketua GP ini ya. Lebih apa sih ini kayak bentuk kekreativitasan pengurus GP ya pastinya ya. Yap, bisa jangan bilang pengurus ya, ini pemuda. Iya, Ya, kreatif pemuda Gloria, Kreatif seluruh Glorians. Glorians pakai namanya Ya, Glorians. Itu juga gimana ya, kalau bisa bilang sih saya sendiri puji Tuhan bisa dilimpahi ya, gimana ya kata-katanya ya, Dipilih Tuhan. bukan dipilih, dia Apa kayak nih? di sekitar saya terdapat orang-orang atau teman-teman yang kreativitasnya tuh ya mungkin kita beda-beda. Kalau saya mungkin di seni, yang lain mungkin tim musik di musik mana, Seni, yang lain-lain gambar-gambar ya, Iya, Jor ya. betul. Itu kayak di Instagram, kayak gambar-gambar apa itu Jor? Beda, Gak itu sih. bukan pelayanan ya, bukan? Bukan, Beda. jangan dibahas kayak itu bukan di sini. itu segi Jangan, duniawi ya. jangan, Oke, benar, kita benar. lanjut mesti di track Balik aja lagi ya. ke Oke, Saturday balik Night lagi ya. ke track. Saturday Night itu kita lebih memikirkan acara apa yang bisa menampung kreativitas teman-teman yang ada di Glorians, di Gloria itu sendiri. Makanya kita pengurus sendiri sempat koordinasi atau bertukar pikiran sama kakak-kakak yang nanti mungkin hadir di sini. Kakak Egi, ada juga kakak Tobi, kalau bisa kalian tahu lah. Pokoknya Kakak banyak Tobi. yang terlibat Ya, lah banyak untuk ya. membantu GP ini Banyak ya. yang bisa terlibat dan terbentuklah acara ini yang menurut kita memang berbeda dan juga teman-teman aku mau juga tegasin bahwa acara ini memang bukan ibadah, tapi kita lebih pada talk sharing, tapi kita mengarahkan teman-teman untuk beribadah di ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga seperti Jadi itu. ibadah hari Minggu atau ibadah keluarga. Yap. Kalau di GP ini bukan ibadah banget, tapi Ya. lebih ke sharing apa Ya, sih pengalaman-pengalaman betul. yang biasa pemuda rasakan dan ditambah renungan singkat Benar dari banget firman gue. Tuhan. Oke, aku setuju banget sama Jor ini karena kalau menurut aku pelayanan itu juga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan ya Jor ya. Yap. Apalagi kita kan pemuda nih, Benar. semangat biru Ben Hur nih kan. Ya, Semangat benar. membara nih kan, biru Ben Hur kan api yang paling panas gitu kan ya. Jadi Dan kita sebagai kreativitasnya banyak gue. iya gitu. Nah, supaya kita lebih dikuatkan lagi nih Jor, sebagai teman-teman pemuda di rumah juga lebih bisa sadar akan sebenarnya nggak harus, tapi pelayanan itu kan kesadaran dari diri sendiri. Yap, betul. Semoga supaya teman-teman pemuda di rumah dan teman-teman pemuda di sini juga yang bersama kita di sini bisa semakin disadarkan untuk tetap setia melayani Tuhan maupun di tengah pandemi ini. Kita mau mendengarkan renungan singkat dari mantan ketua GP Yap. Jor. Yang tadi aku kenal di awal. Iya. Yang luar biasa banget ini pokoknya lah. Mantan Panutan ketua Q lah, GP. panutan Q. Pokoknya kalau dipakai Q gitu, panutan Q. Ya. Sip, benar banget gue. Sekarang kita sambut yuk Kakak Regi Baramuli. Shalom
selamat malam. Halo, selamat malam Rahel. Malam kayak gini. Lama banget kita gak ketemu kayak gini ya Jor ya. Pak Lama Muda. banget. Pak Muda. Ini kita udah 2 minggu nih Kak berlalu, sekarang kita udah di episode 3. Kayak gini nonton gak di rumah? Dari episode pertama. Waduh, Oh, makasih kayak gini. Panutan Q banget deh ini. Nah Kak, kita tuh duduk dulu kali ya biar Oke, lebih santai gitu ngomong. Nah Kak, kita tema kali ini tentang pelayanan. Naskah kitabnya dari Roma 12 ayat 11. Terus tadi Jordi udah sedikit menyinggung nih Kak, tentang pelayanan dan kenapa Gloria, terutama pengurus GP Gloria, berinisiatif untuk buat acara ini. Nah, gimana nih tanggapan Kegi dari segi teologisnya, dari firman Tuhannya tentang pelayanan pemuda di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini? Gitu. Oke, sebelumnya kita buka dulu ya bacaan kita tadi. Yang tadi Rahel bilang dari Roma 12 ayat yang ke-11. Aku akan membacakan untuk kita semuanya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah Rahel, Jordi, kalau kita bicara soal pelayanan, kita harus samain persepsi dulu nih. Jadi pelayan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang pelayan gerejawi seperti pendeta, seperti presbiter, kakak sekolah minggu, ataupun pelayan-pelayan yang lain. Tapi pelayan Tuhan itu adalah ketika kita mengaku bahwa kita percaya dan kita mengimani bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, otomatis kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita semua ini adalah pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, pelayanan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pelayanan itu adalah merupakan respon yang kita lakukan karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang saat ini sebagaimana kita ada seperti ini, itu semuanya adalah kebaikan Tuhan. Nah, itulah yang akhirnya kita aplikasikan rasa ungkapan syukur kita melalui pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pelayanan kita itu didasari oleh hal-hal yang kurang tepat. Itu banyak orang-orang yang ingin melakukan pelayanan hanya ingin mendapatkan sesuatu, atau melakukan pelayanan dimotivasi ingin dilihat orang, ingin mendapatkan pengakuan. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu bahwa pelayanan kita tadi adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan melalui pelayanan kita, tolak ukurnya bukan dilihat dari manusia, bagaimana penilaian manusia, tapi tolak ukurnya adalah penilaian dari Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan melalui pelayanan kita, dalam gerakan pemuda, bahkan tadi musik, dan juga teman-teman sekalian ini, biarlah ketika semuanya kita mendapatkan apresiasi, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita yang dimuliakan. Itu adalah esensi dari pelayanan yang seharusnya, gitu. Nah, melayani bukan hal yang mudah, seperti tadi yang sudah di-sharingkan Jordi ya sama Rahel ya, bahwa melayani itu juga ada tantangannya, bahwa melayani itu juga ada hambatannya. Hambatannya macam-macam, tantangannya macam-macam. Bisa dari internal atau dari diri kita sendiri, seperti halnya malas, atau mungkin manajemen waktu kita yang kurang baik, atau dari internal kita mungkin kita pernah mengalami kekecewaan sama orang lain, akhirnya membuat kita keras hati atau menarik diri, atau hal-hal yang lain yang timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Lalu selain tantangan melayani dari dalam diri kita, tantangan pelayanan itu juga munculnya dari luar atau dari eksternal diri kita. Contohnya ya mungkin tantangan pelayanan dengan rekan pelayanan kita beda pendapat, akhirnya membuat kita menarik diri dari pelayanan, ataupun mungkin ada ajakan-ajakan orang lain yang membuat kita akhirnya memprioritaskan hal yang lain dibanding pelayanan. Itu juga tantangan eksternal, atau yang paling ekstrim yang saat ini kita hadapi, yaitu kita sedang diperhadapkan dengan tantangan pelayanan, yaitu pandemi COVID ini, yang akhirnya membuat hal yang tadinya biasa menjadi tidak biasa, membuat hal yang normal menjadi tidak normal. Nah,
Tapi hal itu bukan menjadi sebuah hambatan buat kita. Memang itu menjadi tantangan buat kita. Tapi jangan sampai hal itu justru mematahkan semangat kita. Dalam firman Tuhan tadi dibilang bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Bahkan dibilang juga bahwa biarlah rohmu menyala-nyala. Nah ini dimaksudkan supaya semangat pelayanan kita, api semangat pelayanan kita tetap berkobar. Walaupun di tengah-tengah pelayanan yang, tantangan pelayanan yang saat ini kita hadapi. Bukan hanya di negara kita, bahkan dunia, seluruh dunia mengalami tantangan seperti ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang kita imani, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam menghadapi tantangan pelayanan ini. Apalagi kita nih, Gerakan Pemuda Gloria nih, mendengar tadi cerita dari Jordi, ini adalah tindakan yang tepat gitu ya. Bagaimana kita merespon di tengah tantangan pelayanan saat ini, di tengah pandemi ini, GP Gloria melihat, wah jangan sampai pandemi ini akhirnya menghentikan pelayanan kita gitu. Anak-anak GP Gloria harus tetap dilayani, harus tetap diberikan firman Tuhan gitu ya. Dan pengurus juga harus tetap melayani anak-anak Gerakan Pemuda. Akhirnya muncullah ide-ide yang kita yakini juga bahwa itu proses Tuhan ya, bahwa itu digerakkan oleh Tuhan. Akhirnya GP Gloria mempunyai inisiatif untuk membuat acara seperti ini. Akhirnya teman-teman yang mempunyai bakat seperti tadi pemusik, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, terus MC, Rahel bisa MC, dan juga teman-teman video, editing. Semua bakat yang dikasih oleh Tuhan, ya, dan juga orang-orang semua di balik layar, bakat yang diberikan oleh Tuhan, itu dipersembahkan buat Tuhan melalui acara ini. Jadi puji Tuhan ketika Tuhan akhirnya menuntun kita atau menuntun GP Gloria untuk membuat acara seperti ini, dan ini menandakan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita gitu. Nah, dan teman-teman, dia juga mau diingatkan bagi kita, walaupun tantangan pelayanan kita ini mungkin bisa dibilang berat gitu ya, atau hambatan-hambatan yang lain, kita harus yakin dan gak perlu takut untuk menghadapinya. Karena kita mempunyai Allah yang hebat, kita mempunyai Tuhan yang hebat. Sehebat apapun tantangan kita, Allah kita adalah Allah yang lebih hebat. Jadi kita gak perlu takut, kita gak perlu ragu, jalani apa yang harus kita jalani. Apalagi GP Gloria ini namanya aja Gerakan Pemuda ya. Kita harus membuat gerakan-gerakan yang benar-benar untuk melayani orang lain. Dan apa yang sudah kita lakukan saat ini, puji Tuhan, kiranya juga boleh mendapatkan respon yang baik, boleh mendapatkan dukungan yang baik, dan boleh menjadi berkat. Jadi apapun yang sudah kalian lakukan, jerih lelah kalian, melalui pelayanan kalian, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu. Terima kasih Kak Egy, mantap banget ya Jor ya. Mungkin Jor ada tanggapan terkait pernyataan Kak Egy tadi? Bukan tanggapan sih, kalau menurut aku sih ada yang ingin aku tanyakan buat Kak Egy. Boleh, silakan. Ini kan mantan ketua GP juga kan. Iya, mumpung di sini Iya, kan ya, nih benar sekali. kesempatan emas nih, silakan Jordi. Kak, aku cuma mau tanya, mungkin ada nasihat kakak mungkin untuk kita, bagaimana sih cara kita untuk menyatukan GP sendiri kan, di dalam GP itu pasti ada berbagai kepribadian, orang-orang itu berbeda-beda. Bagaimana mungkin kakak ada nasihat mungkin untuk kita, bagaimana bisa merangkum mereka semua untuk menjadi satu. Karena permasalahan yang aku lihat kalau sekarang ini kadang-kadang ada aja yang mengelompokkan dirinya tuh sendiri. Jadinya tuh kadang-kadang saat kita mau menyatukan, mereka tuh itu kan gak biasa sama aku, bisa. Nah mungkin aku mau minta nasihat ataupun mungkin kayak kiat-kiat ya, gimana sih Kak kalau kakak di posisi itu? Itu aja sih Kak. Oke, untuk hal itu aku rasa ya itu salah satu bentuk tantangan pelayanan ya. Dan satu hal Jor, bahwa kita tidak bisa menyenangkan banyak orang gitu ya. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan itu benar dulu.
sesuai dengan firman Tuhan. Kita cari tahu teman-teman kita ini tipe-tipenya seperti apa. Dan kasih pengertian juga sama mereka. Bahwa kita ini sama-sama pemuda, harus tetap melayani, sama-sama melayani. Kita semuanya sama. Kita buat kegiatan bagaimana caranya supaya satu kelompok tidak menonjol. Tapi semuanya sama, semua orang punya kesempatan untuk melayani. Jangan sampai ada beberapa orang yang hanya bisa melayani itu saja. Tapi kita sediakan wadah pelayanan itu. Gitu, supaya semua orang bisa terangkul, semua orang bisa merasa, oh ya, aku ini adalah bagian dari GP Gloria. Aku ini adalah bagian dari pelayan-pelayan Tuhan juga, gitu. Tadi aku bilang bahwa kita kan sebenarnya pelayan Tuhan. Dengan begitu mereka merasa, oh iya, aku tahu tugas aku adalah sebagai pelayan Tuhan. Nah, jadi sebagai pengurus jangan lelah untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Dulu waktu zaman di kepengurusan kami sebelumnya, di pengurusan aku dengan teman-teman pengurus yang lain, tantangannya ada dan pasti tantangannya beda gitu. Pasti ada tantangan. Tantangan zaman dulu seperti apa, tantangan sekarang seperti apa. Cuman di tengah tantangan-tantangan itu yang tadi aku bilang, kita jangan patah semangat. Tetap kita serahkan sama Tuhan karena kita itu dipilih oleh Tuhan. Kita ada di sini bukan karena kita sengaja, bukan karena kita hebat, tapi karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memilih kita, jangan takut, Dia juga yang akan menyertai kita. Kita akan sebagai pengurus, apapun yang kita lakukan, Dia akan menyertai kita. Semudah kita meminta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa. Asalkan tadi aku bilang, pelayanan kita pastikan kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan dan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu, Jar. Amin. Puas banget Jar sama jawabannya ya. Puas banget ya. Nah ini aku terharu banget karena yang aku tahu kayak Gi emang dari dulu tuh pelayanannya puji Tuhan, selalu melayani Tuhan di gereja. Pokoknya kalau ada acara apapun Gori pasti ada kayak Gi gitu dan Yap, sama bener istrinya. banget, bener. Kan? Nah, Sekarang udah mantan kekasih ya. istri dong, kan, bener. Iya. Tadi orangnya salah persepsi istri tapi Jor ya. Yes. Nah untuk menutup sharing kita pada malam ini, aku mau meringkas sedikit lah ya. Jadi pelayanan itu tadi kata kayak Gi bilang, kalau pelayanan itu ada banyak macamnya. Ada yang gerejawi, ada yang juga nggak harus di gereja, gitu kan. Dan juga tadi seperti kesaksian dari Timotius tadi yang tentang jangan lelah, kita nggak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yep. Dan nggak usah khawatir, yang penting kita kan melayani itu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi ya yang penting udah tulus, niatnya baik, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yep. Oke, sekarang kita akan masuk ke doa penguatan yang akan dipimpin oleh Kak Egi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kuat dan hebat kami ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh mempercayakan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh diberikan kekuatan, kami untuk selalu bersemangat melayani Tuhan, kami selalu bersemangat untuk menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami berada dan apapun kondisinya saat ini ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kondisi seperti ini sekalipun menjadi tantangan bagi kami, tapi kami akan percaya pertolongan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Kami akan percaya tangan Tuhan akan turun untuk membantu kami. Biarlah ya Tuhan kami, gerakan pemuda, pengurus dan juga anggota gerakan pemuda bahkan semuanya boleh diberikan kekuatan untuk boleh tetap setia melayani Tuhan. Karena kami berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami sehingga kami boleh melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, di penghujung acara ini kita akan bernyanyi bersama dari Kumulai dari diri sendiri, GB 69 bait 1 dan 2. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri
marilah kita siapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tolongan dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kak, aku lagi bingung nih kak. Bingung kenapa, Ge? Aku lagi pikirin hadiah nih. Hadiah buat siapa? Buat orang spesial sih. Apa ya? Kalau aku boleh kasih saran, kasih parfum aja. Parfum kak. Nah, teman kita itu AL ada yang jualan parfum. Ael, Kayaknya dia mau datang ke sini. Ntar ya, coba deh mana ya orangnya. Nah, itu dia tuh AL tuh. oh Ael ini kak. Iya. Oh, AL, kamu katanya kemarin jual parfum gitu ya? Iya aku juga tak pakai. Mana? Ini si Gerald tuh pengen nyari hadiah. iya, aku mau beli hadiah kak. Buat sih, Jangan gitu dong kak. ya parfum tuh bagus loh, parfumnya itu wanginya enak banget. Jadi Apa tuh, kalau Kak? Cewek-cewek pasti suka parfum ini. Belinya di mana sih kak? Bisa di Instagram Rose Popro. Oh gitu, jadi tinggal beli, tinggal kita kontak orangnya, beli terus diantar ke rumah. Iya. Wah pas banget tuh, Ge, lagi pandemi gini kan gak boleh keluar rumah. Betul banget tuh kak. Yaudah deh, nanti aku pesen di situ aja deh. Enak loh, coba deh. Oh iya, wangi. Wangi ya. Sejak Instagramnya masuk Popro ya. Nah sekarang tuh udah di akhir acara nih, tapi nggak afdol dong kalau kita nyanyi Mars GP. Kita nyanyi Mars GP bareng-bareng ya. Music. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya dalam kasih setia Tuhan sempurna. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu berbangsa serta tanggung jawab, pemudi dan pemuda. Oke, kita udah ada akhir acara nih. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Dan jangan lupa teman-teman di rumah, jangan lupa tetap beribadah. Ibadah Minggu jam 9 pagi, Ibadah keluarga jam setengah 8 malam hari Rabu. Dan ibadah PA hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah PT lewat Zoom jam setengah 4 sore. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap cuci tangan. Pakai masker saat keluar rumah. dan menjaga daya tahan tubuh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan berkati. God bless you.